وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد يا ربي والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي قدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى فلنقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى فلنقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل ولي من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك
وبارك عليه وعلى آله. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kajian kita mulai, yang saya hormati Ustadz Ferry Maulana RC. Tadi nggak kelihatan. Ya baik, jamaah yang dirahmati Allah. Setelah minggu lalu kita membahas amar ma'ruf nahi mungkar, di antaranya nahi mungkar itu dilakukan oleh pemerintah ya, oleh pemerintah dengan kekuasaan yang paling tinggi. Untuk itu pada pagi hari ini dengan hubungan amar ma'ruf nahi mungkar, kita mengambil tema hubungan agama dan negara dalam perspektif fikih siasah. Untuk itu akan dibahas, insya Allah mudah-mudahan tuntas oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Rahim Hasan SKMA. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا المختار وآله الأطهار أصحاب الأخيار وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى دار القرار. وبعد، حضرات العلماء والأساتذة المحترمين para guru yang saya hormati, para ulama, para satid, para kiai, hadir di tengah-tengah kita, guru-guru kita, Ustaz Ahmad Muhammad Rafiq, Ustaz Ahmad Zarkashi, juga Ustaz Ferry Maulana RC. Yang namanya kadang-kadang suka ketukar-tukar nih Ustaz, mohon maaf belakangnya. Ketua Majelis Ta'lim Arafah Ustaz Rahmat Haji Wiguna yang saya hormati, RW ada Pak RW lagi jalan-jalan, mudah-mudahan sehat, amin, lancar-lancar urusannya, amin. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas dan juga ketua-ketua dan pengurus masjid dan mushola yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Arafah yang saya hormati, Ustaz Haji Rahmat Sucipto dan juga yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hadir pada pagi hari ini di Mushola Al-Ikhlas. Ustaz Mahmud dan MC kita, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan taufiknya kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk
menjalankan, menunaikan ibadah dan kebaikan-kebaikan termasuk pengajian pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan rahmatnya, mendapatkan berkahnya, dan selalu hidup di dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas satu tema yang cukup lumayan berat, yaitu hubungan negara dan agama. Bicara tentang hubungan negara dan agama, sudah banyak dibahas tentang bagaimana, sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana kepedulian kita kepada bangsa dan negara ini melalui amar ma'ruf nahi mungkar, dan bagaimana Al-Quran ini bisa dibumikan di dalam masyarakat kita. Di dalam pembahasan tentang negara dan agama, maka kita lihat bahwa negara bisa berdiri tanpa berlandaskan agama, namanya negara sekuler. Dan ada juga negara yang berdiri berlandaskan agama. Maka kita bisa melihat bahwa negara yang berdiri tanpa berlandaskan agama sama dengan jasad kita ini yang hidup tapi tanpa memiliki hati yang sehat, punya akal tapi nggak punya hati. Itulah ilustrasi dan analogi negara sekuler. Negara yang dibangun dengan model sekuler begini, maka hidupnya pasti dalam kebebasan liberal. Satu sisi bisa jadi bahwa negara yang dibangun atas sekuler ini menurut ukuran akal ya bebas, dan bisa jadi bahwa menurut mereka adalah gak ribet gitu ya, gak ribet. Sedangkan negara yang berlandaskan agama memang satu sisi adalah negara yang tentu berlandaskan satu keyakinan, yang keyakinan itu dilandasi keimanan, dan keimanan itu memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Yang kekuatan ini bisa juga kekuatan negatif dalam ukuran rasio ataupun positif dalam ukuran rasio. Bisa positif, bisa negatif. Bukan ukuran agama. Kalau ukuran agama pasti, kalau dimensi agama, negara yang dibangun atas dasar agama pasti mendapatkan keberkahan. Ribetnya kayak apa? Karena masyarakatnya yang memiliki dan berpegang teguh pada nilai-nilai agama, memiliki keyakinan yang sangat kuat, maka tidak mudah
memanage, mengatur masyarakat yang memiliki keyakinan yang sangat kuat. Bahkan bisa jadi mereka satu dengan yang lain memiliki tingkat fanatisme yang sangat tinggi. Tetapi disitulah sebetulnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi negara sekuler pasti negara yang relatif lebih mudah mengaturnya karena hanya berlandaskan demokrasi. Apa yang dimaui oleh rakyatnya itulah yang dijalankan. Negara sekuler. Tetapi tidak ada keberkahan di situ pastinya. Tapi bisa jadi bahwa itu lebih mudah mengaturnya. Negara sekuler. Tetapi negara yang dibangun atas agama, ini agama yang bermacam-macam, ya kan? Agama Islam juga bermacam-macam, agama Nasrani juga bermacam-macam, yang bagaimana mengelola moderasi beragama dalam masing-masing agama itu tidak mudah di dalam membangun sebuah negara. Nah, yang jelas kalau hubungan antara negara dengan agama dalam dimensi kita dan dimensi Al-Quran, jelas bahwa kita melihatnya seperti Rasul memimpin suatu negara. Yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa di situ ada dimensi kerasulan, ada dimensi manusia. Itu kalau kita lihat dari dimensi Al-Quran. Tapi kalau kita lihat dari kacamata umum, maka seperti tadi itu, bahwa seperti Amerika dan negara-negara sekuler yang lain, maka memiliki kebebasan yang luar biasa dalam bernegara. Nah, jamaah rahimakumullah. Maka tentu kita kalau melihat sebagai seorang muslim yang mengimani Al-Quran, maka kita melihatnya cara pandang Al-Quran, hubungan negara dengan agama, maka seperti yang diungkapkan oleh Al-Mawardi, bahwa kemaslahatan negara kita ini akan tegak kalau berdiri atas 6 sendi. 6 sendi itu yang pertama adalah ad-dinul muttaba', yaitu agama yang diikuti. Yang pertama adalah ad-dinul muttaba'. Kemudian yang kedua adalah sultanul qahir. Yang pertama dinul muttaba', yang kedua sultanul qahir, yang ketiga adalah adlun syamil, yang keempat adalah amnun 'am, yang kelima adalah hisbun daim, dan yang keenam adalah amalun fasih. Amalun fasih. Ini. Jadi kalau kita ingin supaya masyarakat kita maslahah baik, supaya masyarakat kita masyarakat yang baik, sejahtera di bawah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hubungan negara dengan agama itu yang saya analogikan sama dengan manusia yang memiliki akal dan hati.
Jadi akal tidak ada gunanya kalau tidak disinari dengan hati. Maka Indonesia adalah negara yang beragama. Maka Pating Patus kita sudah menetapkan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu juga luar biasa itu. Menginspirasi kepada kita bahwa membangun jiwa itu lebih penting daripada membangun badan. Ya. Sebetulnya membangun badan itu berpengaruh kepada membangun jiwa. Mensana ingkor horisano. Di dalam badan yang sehat terletak jiwa yang sehat, yang sehat. Gitu ya? Benar itu? Ini makanya ada MPG. Ya. Ya MPG bagus sebetulnya, asal tidak disalahgunakan aja gitu kan. Asal MPG itu bagus, yang penting tetap tepat sasaran, tidak disalahgunakan. Dan karena itu membangun, tetapi yang lebih penting lagi adalah membangun jiwanya. Jangan sampai gara-gara MPG nasib guru-guru nggak diperhatikan. Karena guru-guru ini adalah tulang punggung bagaimana membangun jiwa anak-anak di sekolahan. Nah itu. Maka sendi yang pertama adalah ad-dinul muttaba', kata Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya Waddin. Yang pengarang kitab juga Al-Ahkam As-Sultaniyah tentang siasah. Maka negara kita jelas, ya kan? Ketuhanan yang maha esa. Jadi bagaimana kita bisa lihat negara yang tidak berlandaskan Tuhan, tidak berlandaskan agama, maka mereka akan hidup bebas-bebasnya. Bebas, maksudnya bebas itu menetapkan hukum, peraturan pasti ada peraturan. Tetapi peraturan itu tidak bersumber dari agama, tidak bersumber agama. Jadi dalam negara pasti ada undang-undang, ada hukum pasti ada. Tetapi sumber hukum itu dari mana? Dari akal mereka. Sepanjang mereka mengatakan ini baik, itulah hukum. Jadi sumber etik moral itu ya dari akal mereka, bukan dari agama. Jadi supaya masyarakat kita ini sejahtera dalam bingkai ridho Allah, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, maka sendi yang pertama harus diikuti yaitu ad-dinul muttaba'. Kita menjadi bangsa yang patuh terhadap agama kita. Yang kedua adalah sultanul qahir, yaitu pemerintahan yang kuat. Sultanul qahir. Qahir itu sebenarnya memaksa, tapi artinya di sini saya bisa artikan pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang berwibawa, yang kuat. Ya kan? Pemerintahan yang berwibawa. Ya, berwibawa. Berwibawa itu berarti dia pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintah yang dia bukan hanya ngomong doang, tapi memberikan teladan. Itu pemimpin yang berwibawa. Pokoknya koruptor saya akan kejar sampai kemana aja.
Itu harus diimplementasikan betul, jangan cuma ngomong doang. Ini nggak ada koruptor yang ditangkap. Bukan berarti baik-baik saja, bukan berarti aman-aman aja. Bukan berarti nggak ada korupsi. Bukan berarti nggak ada korupsi. Bisa jadi KPK-nya lemah. Kenapa lemah? Itu kan? Jadi Sultanul Qahir, pemerintahan yang kuat, yang di negara kita sudah sangat baik, ya. Dan kebaikan pemerintahan kita ya sebetulnya itu ya menurut kita semua, karena apa yang ditetapkan oleh pendiri bangsa kita ya kita bisa rubah nyatanya kan. Undang-Undang Dasar 45 kita rubah, sistem kenegaraan kita rubah, ya. Jadi itu pemerintahan yang kuat dengan trias politika itu, maka saling mengontrol. Kemudian yang ketiga adalah adlun syamil. Jadi keadilan yang merata, bukan tebang pilih. Bukan tebang pilih. Tapi kalau nggak tebang pilih, kayaknya penjara nggak muat itu, sehingga tebang pilih. Ya Baran ya. Maka KPK ini kayaknya nyorotnya ini pada orang-orang tertentu disorotnya, ya kan? Nah, wah ini kayaknya perlu diambil ini. Ini jangan ini. Kalau disorot semua, diambil semua, nggak muat penjaranya itu, ya kan? KPK kan kayak malaikat punya sorot ya. Iya. Jadi jangan sampai orang selalu bilang begitu kan, pisau tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah iya, kalau pisau begitu. Kalau pisaunya menghadap ke bawah, kalau pisau menghadap ke atas, kalau pakai motong daging ya, ya tajam ke atas, tumpul ke bawah. Ya berarti pisaunya emang harus dibolak-balik gitu supaya jangan sampai hanya menghadap ke bawah aja, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, adlun syamil. Ya. Jadi 6 hal ini yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat amnun am. Keamanan yang merata, stabilitas nasional. Stabilitas nasional. Jadi negara kita, bangsa kita mesti harus stabil keamanannya. Nah itu tadi, stabilitas nasional ini sangat juga dipengaruhi oleh yang pertama kesejahteraan, ya kan? Kesejahteraan. Yang kedua adalah dipengaruhi oleh oleh keyakinan, oleh intoleransi dalam agama ini menjadi bibit-bibit konflik dan radikalisme. Bagaimana pemerintah mengendalikan ini semua? Inilah tidak mudah. Maka pemerintah selalu berusaha untuk mensosialisasikan moderasi beragama, dan di dalam agama itu sebetulnya memang memiliki nilai-nilai moderasi.
Kita bisa bayangkan, kita bisa bayangkan betapa kalau seorang beragama tapi memiliki fanatik yang luar biasa, ya, fanatik di dalam kesalahan memahami agama, fanatik dalam kesalahan memahami agama. Maka siapa dulu orang bilang bahwa agama itu memiliki potensi rusak yang sangat kuat. Agama itu memiliki potensi rusak yang sangat kuat. Kenapa demikian? Ya kita bisa bayangkan kalau orang kemudian memahami jihad, tapi memahami jihadnya salah. Ya kan? Dalam Al-Quran dijelaskan ada perang. Waqatil musyrikina kafah, peranginya orang-orang musyrik semuanya. Jadi dia hidupnya pokoknya perang aja. Pokoknya bikin senjata, pokoknya saya bunuhin semua ini. Satu orang saya bunuh maka saya akan mendapatkan pahala sekian. Kan bisa. Memiliki keyakinan seperti itu bisa. Sangat bisa. Saya kalau bikin bom kemudian di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang maksiat, saya bom semua, saya akan mendapatkan pahala. Kalau saya mati, maka saya mati syahid. Keyakinan agama. Maka tugas kita dan negara adalah bagaimana memahami agama ini dengan pemahaman yang benar. Karena potensi pemahaman yang salah itu ada di semua agama. Bukan hanya agama Islam aja. Agama Yahudi, agama Kristen, agama apapun bisa disalahpahami. Maka bagaimana memahami agama yang benar ini adalah sumber potensi keamanan. Jadi mengelola negara supaya stabilitas keamanan nasional itu terjaga. Tetapi sebaliknya, kalau tidak dikelola dengan baik, intoleransi berkembang di mana-mana, maka akan terjadi konflik antara agama maupun konflik di dalam agama itu sendiri terjadi di mana-mana. Dan kalau sumber instabilitas itu dari agama, karena keyakinan. Kalau kesejahteraan, ya pokoknya udah dilolohin makanan udah diam dia. Tapi kalau keyakinan nggak bisa begitu. Dilolohin kayak burung aja dilolohin. Nah itu. Jadi amnun ya, stabilitas nasional. Jadi ini juga tidak boleh dalam kepura-puraan di dalam kita membangun stabilitas keamanan nasional. Yang kelima adalah hizbun daim. Ya, hizbun daim itu kemakmuran yang langgeng. Negara kita kaya kan? Kaya nggak? Kaya negara kita. Tongkat ditanam jadi tanaman, ya kan? Mana-mana kaya negara kita. Kaya. Maka bicara tentang siasah politik itu sangat penting gitu kan. Mudah-mudahan ada pengaruhnya pengajian kita bicara tentang politik. Supaya nggak dipolitikkan orang dulu. Nggak dipolitikkan orang dulu. Ya kan? Berapa pulau yang sudah dikuasai oleh orang lain. Ya kan? Berapa pantai yang sudah dikuasai orang lain. Ya. Politik. Kamu saya kasih cepet. Tapi
dia ngambil dari haknya dia oceng. Kan? Dengan tidak terasa. Dikasih cepet aja udah senangnya luar biasa. Udah matanya udah hijau. Sehingga dia nggak tahu bahwa dia punya kekayaan diambil. Ya kan? Itu. Iya. Benar nggak? Benar nggak Pak Jarod? Nah itu. Di sini ada kemarin tuh dikasih 200-an udah. Dikasih 200-an udah kelepek-kelepek dah. Ya kan? Ya, pemilihan umum itu pilek atau pilgub. Ya kan? Siapa yang ngasih duit banyak itulah. Kadang-kadang begitu. Jadi ukurannya duit. Karena kata tetangga saya kan begitu. Pokoknya orang baik itu orang yang ngasih duit. Biar akhlaknya baik tapi nggak pernah ngasih duit berarti nggak baik. Kata begitu. Itu kata tetangga saya begitu. Ya, sering-sering ngasih duit. Akhlak yang buruknya itu akan tertutup. Iya. Ya. Hizbun da'in. Jadi kemakmuran yang langgeng. Dan negara kita negara yang makmur. Ya kan? Di sono di Papua itu di atasnya aja nikelnya itu berapa juta kubik nikel itu. Ini Pak Haji. Tapi udah berapa ratus ribu hektar itu dibeli sama orang itu di Papua itu. Agak 9. Saya lihat itu nggak tahu bener apa enggak. Ini saya lihat sih, saya baca kemarin. Ada beratus-ratus ribu hektar. Ada juga yang sudah dibeli si A, si Aeng, si Wing, si Oheng. Itu di Papua itu, nggak tahu di sini, di Jakarta, Papua. Itu. Pesta babi, ya, itu bagus itu kan. Tuh, jadi kita melek dengan melihat pesta babi. Iya, Insya Allah. Terus bunda. Jadi negara kita yang kaya, yang dulu dijajah oleh Belanda secara physically, kita merasa melihat dijajah. Ya kan? Kita lawan dengan senjata karena fisik. Tapi sekarang kita dijajah. Tapi dijajahnya bukan melalui fisik, melalui politik, ekonomi. Kita nggak terasa. Betul nggak? Melalui ekonomi, politik, budaya. Kita dijajah Pak. Dijajah. Jadi kita nggak terasa. Sama juga selalu saya sampaikan. Kita itu dijajah sama iblis. Jadi kita nggak pernah merdeka, betul? Kita nggak akan pernah merdeka karena kita selalu dijajah sama iblis. Setan gepeng. Ya itu menjelma. Menjelmanya iblis menjelma menjadi setan gepeng. Tapi sebetulnya iblis tidak kelihatan sehingga kita tidak merasa bahwa kita dijajah oleh iblis. Yang keenam, jadi 6 sendi inilah sebagai salah satu sebagai sumber moral. Moral kalau negara dibangun atas agama. Yang keenam itu adalah amalun fasih. Amal fasih, amal itu bukan amal, bukan pakai ain, pakai hamzah, amal. Amal itu angan-angan, cita-cita. Ya kan? Harapan yang luas ya. Ke depan kalau dulu ada IBHN dulu zamannya Pak Harto ya, 5 tahun depan. Sekarang nggak ada, nggak ada ya. Jadi kalau nggak ada terus gimana dong? Ya, tapi kan punya nggak ada tujuan, nggak ada target. Kalau kita
visi itu kan mungkin ada di visi bangsa kita ya, bahwa negara kita akan menjadi negara emas di tahun berapa? 2045. Oh, itu termasuk. Tapi gimana untuk meraihnya supaya kita mendapatkan emas? Itu tidak ada. IBHI-nya gak ada. Jadi negara kita pasti punya cita-cita. Semuanya orang juga punya cita-cita. Karena cita-cita itu adalah nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bangsa atau orang gak punya cita-cita, maka hidupnya menjadi tidak semangat. Jadi cita-cita itu adalah rahmat. Kalau nggak ada cita-cita maka orang tidak akan mau bikin anak. Itu ada di dalam lama ardu'at, orang yang melahirkan, yang mengandung. Tidak ada orang yang menanam tanaman. Lama zar'a syajaran. Tidak ada orang yang mau menanam tanaman. Orang mau nanam tanaman soalnya dia punya cita. Nanti saya akan. Maka cita-cita bangsa kita sudah ada dituangkan di dalam undang-undang dasar kita kan. Bangsa kita udah cerdas apa belum? Karena cita-citanya kan mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Udah cerdas belum? Ya. Cerdas kalau melihat duit, cerdas. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, jadi kembali lagi kepada tema kita bahwa hubungan negara dengan agama. Negara bisa dibangun tanpa agama, tetapi tentu dalam kacamata kita tidak akan mendapatkan keberkahan. Tidak mendapatkan keberkahan. Dan itu pasti bisa, seperti negara-negara sekuler itu. Negara-negara sekuler yang tidak bersumberkan moral, yang moral bersumberkan agama. Tetapi negara yang dibangun dengan agama, maka pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tantangannya memang lebih berat gitu, negara dibangun atas sumber agama dengan moral agama itu tantangannya lebih berat. Tapi disitulah keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Kalau negara sekuler, negara yang liberal, maka negara yang tidak dibangun atas agama, maka tidak mendapatkan keberkahan Allah. Dan mereka akan mengukur, akan menetapkan undang-undang, hukum dan sebagainya berdasarkan otak mereka, rasio mereka yang lalu berlandaskan demokrasi, demonstratos, kekuasaan rakyat yang selalu menjadi kebanggaan mereka. Saya kira itu Bapak dan saudara-saudara jamaah rahimakumullah, sekedar apa yang bisa saya sampaikan dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, ya. Dan pasti tidak akan tuntas pagi ini untuk membahasnya tentang hubungan negara dengan agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti biasa, kita masih ada waktu. Mungkin ada pertanyaan, 2 pertanyaan dari Bapak-Bapak. Boleh disampaikan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau nanya, bagaimana caranya merubah pola pikir umat Islam yang keliru, yang mengatakan bahwa politik itu kotor, masjid rumah ibadah suci. Jadi politik tidak boleh dibawa ke masjid karena kotor. Nah, ini kan propaganda Yahudi agar umat Islam tidak bisa melakukan konsolidasi di masjid karena tempat umat Islam ngumpul adalah di masjid. Kalau kita dibenturkan dengan itu, umat Islam tidak pernah bisa konsolidasi. Tempat satu-satunya umat Islam ngumpul adalah masjid dan musola. Bagaimana cara merubahnya itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah sampaikan kemarin, saya sudah sampaikan kemarin bahwa politik itu adalah suci, ya. Karena politik itu ibadah. Jadi politik itu suci, politik itu ibadah, dan itu semuanya ada di Al-Quran. Maka secara globalnya itu, ini tidak bahwa politik itu adalah suci. Kalau kotor itu adalah oknumnya. Oknumnya. Jadi di Al-Quran banyak banget ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus berpolitik. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak akan tegak kalau kita tidak berpolitik. Itu. Ya. Jadi kalau kita hanya berjamaah, sholat, pulang, nanti jamaah lagi, pulang, bolak-balik berjamaah, cuman gitu aja sehari-hari. Ya, nggak ada urusan sama politik. Ya bisa saja bahwa itu kemudian memiliki persepsi bahwa politik itu kotor. Kita mendingan sholat aja udah nggak ngurusin politik. Ya soalnya kalau berpolitik nanti kita harus nyogok, kita harus korupsi, mau jadi DPR, mau jadi anu aja kita harus. Jadi pikirannya begitu. Ya itu memang realita ya, memang realitanya banyak terjadi seperti itu, ya kan? Bahwa untuk supaya kita jadi wali kota bukan di DKI, di luar DKI ya, maka itu modalnya bisa 50 miliar. Bisa. Ya kan? Nanti mengembalikannya gimana dan seterusnya. Ya, tapi intinya bahwa berpolitik itu adalah ibadah. Suci. Ya kan? Sama lah dengan kita amar ma'ruf nahi mungkar, sama dengan kita bermasyarakat aja sama. Apakah kita kemudian tidak bermasyarakat, kita cuma ibadah, sholat aja, nggak mau tahu tetangga kita sakit atau apa, kita nggak mau tahu. Ada kegiatan di RT kita nggak tahu, pokoknya musola aja kerjaannya. Apakah cuma hidup kita begitu? Kan enggak. Al-Quran ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya kan? Jadi kita juga mesti peduli dengan yang lain, yang kepedulian kita itu tidak akan bisa teraktualisasi kalau kita nggak berpolitik. Dan itulah amanah Al-Quran, hadis jelas bahwa syariat Islam itu mengharuskan kita untuk berpolitik. Nah, cuman maksudnya berpolitik itu bukan berarti kita harus jadi pemimpin gitu, enggak. Pokoknya kita berpolitik. Bagaimana caranya merubah mindset masyarakat yang mereka memiliki mindset bahwa berpolitik itu kotor ya, melalui banyak cara. Mungkin melalui medsos, tapi medsos gak akan komprehensif. Melalui pengajian, melalui dunia akademik, pendidikan, ya kan? Melalui dunia pendidikan, maka disitulah sudah diberikan ya
diberikan pelajaran melalui kurikulum-kurikulum yang sudah mengkombinasikan itu semua sehingga mereka memiliki mindset yang kemudian masyarakat kita juga disosialisasikan melalui medsos, melalui pengajian supaya mereka tidak memiliki cara berpikir yang sempit sehingga mengatakan bahwa berpolitik itu kotor. Jadi sekali lagi yang kotor itu adalah oknumnya, dan memang ya itulah konsekuensi di dalam kita bermasyarakat. Yang kemarin saya sampaikan bahwa ya masyarakat itu kan macam-macam gitu. Ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik, bermacam-macam. Nah, bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan baik kepada mereka dan kebaikan itu supaya dilaksanakan di dalam masyarakat, bagaimana caranya? Tentu perlu perjuangan. Nah, politik itu bisa juga sama dengan perang ya, sama dengan perang. Perang itu ada nipu-nipunya nggak? Nah, sebetulnya nipu juga nggak apa-apa. Itu. Nipu juga nggak apa-apa. Khid'ah, ya. Khid'ah, tipuan untuk supaya memenangkan peperangan. Itu. Ya kalau bohong sama istri boleh nggak? Dikit, bohong dikit ya. Soalnya kalau nggak bohong nanti tambah perangnya tambah ini berkecamuk. Ya, jadi apa itu? Al-qitalu khid'ah gitu ya. Jadi perang itu adalah tipuan. Ya, jadi itu aja menurut saya nanti disampaikan oleh guru-guru kita bahwa ini mengulang yang kemarin. Cuman yang ditanyakannya bagaimana caranya merubah mindset masyarakat kita yang secara umum mereka memiliki mindset bahwa berpolitik itu adalah kotor. Nah itu harus diubah bahwa berpolitik itu adalah ibadah. Karena itu adalah perintah Al-Quran. Cuman masyarakat kita sudah siap apa belum berpolitik yang santun? Itu masalahnya. Berpolitik yang santun. Kita berbeda. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada PKS, ada PKB. Dan kita memang menjadi umat ini memang sunnatullah diciptakan berbeda-beda. Kalau kita ingin umat manusia ini satu, itu menyalahi sunnatullah. Ya kan? Lau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Seandainya Allah ingin, maka kalau seandainya Allah inginkan manusia semuanya beriman, Allah ciptakan beriman semua. Apa repotnya? Bisa. Itu dia surat apa? Yunus ayat 99. Ayat 99. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa Allah ciptakan manusia berbeda-beda, maka kita akan memiliki jiwa toleran. Toleran dalam berpolitik. Ya kan? Jadi selama tidak digunakan masjid itu sebagai politik praktis, kampanye di situ, cuman memberikan wawasan berpolitik, itu maksudnya. Jangan kemudian dipakai kampanye. Ini yang kadang-kadang disalahgunakan. Yang penting jadi kita yang pertama kita mesti berpolitik dengan santun, menghormati perbedaan orang lain, karena berpolitik itu wajib, tetapi partai-partai itu adalah alat. Alat. Jadi kita jangan sampai mempermasalahkan alat politik kita berupa partai-partai itu. Jadi yang pertama sekali lagi adalah kita bagaimana memiliki sikap moderat, sikap toleran di dalam masyarakat kita, baik terutama dalam hal berpolitik
maupun dalam yang lainnya. Nah, kita mesti bangun sikap toleran dan sikap moderat itu melalui pengajian-pengajian seperti ini. Saya kira itu, Pak. Ya, bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya, mungkin singkat aja Pak Haji. Alhamdulillah kesempatan bahwa yang sangat menarik adalah kalau kita dijajah secara fisik, tapi kalau sekarang kita dijajah secara ekonomi atau melalui setan gepeng. Bagaimana untuk menghindari supaya jangan terus-terusan dijajah sehingga perlu kita tahu-tahu dari jual kita nggak pernah tahu kan begitu? Dan juga secara ekonomi juga kita juga tidak sadarin juga kita dijajah dengan cara ekonomi. Bagaimana cara kita untuk menghindari penjajahan secara halus? Saya kira begitu. Mohon terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang pertama memang kita harus membangun kesadaran pada masyarakat kita. Kesadaran bahwa kita itu dijajah. Itu. Kesadaran bahwa menyadarkan masyarakat kita bahwa kita itu sekarang masih tetap dijajah. Itu. Kalau kesadaran itu ada, pasti kita akan membangun strategi supaya kita tidak dijajah. Dan kalau kita sampaikan kepada masyarakat kita bahwa kita itu dijajah, maka dia akan nggak mau dijajah gitu. Gimana caranya? Siapa yang jajah kita? Gitu. Nah, jadi kita jelaskan bahwa kita itu dijajah. Dijajah dalam apa? Dalam hal ekonomi, budaya, ya kan? Dan juga yang lainnya. Nah, jadi yang pertama penjajahan itu memang tidak bisa dihindari karena dunia kita ini sudah global, gitu Pak Haji, global, hingga tidak bisa orang manapun pasti bisa masuk ke Indonesia kan? Orang Prancis bisa investor di Indonesia, orang Cina, orang mana-mana bisa. Jadi global, nggak ada sekat-sekat. Nggak ada sekat-sekat. Maka sama dengan kita analogikan tadi bahwa kita dijajah sama iblis. Sampai kapanpun tidak akan bisa kita membebaskan diri dari penjajahan iblis. Tapi bagaimana kita mengeliminir penjajahan itu. Mengeliminir. Bagaimana supaya mengurangi penjajahan itu. Mengurangi. Jangan sampai mereka menguasai betul-betul negara kita. Ya kan? Mereka bisa berinvestasi di negara kita tapi jangan sampai menguasai. Kalau kita dibeli. Nah itu. Iya. Jadi ya tapi itu tadi bahwa kita tentu dengan cara-cara yang baik memberikan kesadaran kepada masyarakat kita yang baik. So kalau enggak nanti isinya berantem. Kalau salah-salah kita di dalam menyampaikan kepada mereka, nanti Alfamart sama Indomaret bisa dibakar. Jadi kita mesti memberikan sosialisasi tentang bagaimana kita berpolitik yang santun, ya kan? Bahwa kita akan bisa menjadi jongos ya, Pak Haji? Jongos tahu jongos ya? Pembantu, menjadi pembantu di negeri sendiri. Bosnya orang sono. Itu. Kalau kita tidak berpolitik, maka kita harus berpolitik, mengatur strategi, gimana caranya supaya kita itu benar-benar tidak dijajah. Jajah itu kan berarti penjajahan itu kan berarti hampir menyeluruh, bisa jadi seluruhnya diambil sama orang lain kan?
atau mayoritas. Nah kalau cuma sedikit, cuma 10%, nah itu kan nggak dijajah maksudnya. Gitu. Jadi saya kira itu yang inti kuncinya adalah penyadaran. Kita menyadarkan diri kita menyadarkan masyarakat kita bahwa kita itu dijajah. Baik dijajah oleh iblis maupun dijajah oleh asing. Asing-asing. Siang-siang paling seng. Dijajah oleh asing-asing. Saya kira itu Pak Haji. Ya, terima kasih. Baik, saya kira cukup pada pagi hari ini bisa kita simpulkan yang kita bahas pada pagi hari ini. Kalau negara pengen kuat, pengen berwibawa, menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, yang pertama agama yang diyakini dengan pasti, kemudian yang kedua kekuasaan yang berwibawa, yang ketiga keadilan yang menyeluruh, yang keempat keamanan yang menyeluruh, yang kelima kesejahteraan dan kemakmuran yang terus-menerus, dan yang terakhir harapan masa depan yang lebih luas. Mudah-mudahan negara kita, negara Indonesia kita tercinta menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita berterima kasih pada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam masyarakat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru kita selalu sehat walafiat, panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Kemudian apa yang boleh cita-citakan, wabil khusus untuk pembangunan pondok pesantren Bina Ummah segera terrealisasi. Itu tidak lepas dari bantuan jamaah semuanya. Akan kita lanjutkan yaitu sambutan pertama dari Ketua BKM Musola Al-Ikhlas untuk kepada Ustaz Heru Cahyono. Kamu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustaz Abdul Rahim dan para tokoh masyarakat di RW 7, para ketua DKM Masjid dan Musola di lingkungan RW 7. Yang pertama tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya ke musola kami Al-Ikhlas. Mudah-mudahan nggak terlalu dingin, tentunya udah. Kemudian saya sendiri juga kaget, hidangannya banyak bener. Udah 4 tahun saya nggak hadir, karena memang tepat dulu tuh setelah sholat Idul Adha tahun 2022 saya berangkat ke Medan. Nggak nyangka juga saya ditugaskan ke Medan. Kirain saya tahun ini sudah ke Jakarta, ternyata belum juga, namanya nggak muncul-muncul. Jadi mungkin masih di Medan. Jadi Bapak-Bapak sekalian, kalau saya pribadi mungkin sebenarnya udah kenyang nih dengan jalan. Tapi nanti ada lagi hidangan berikutnya yang disiapkan oleh ibu-ibu. Jadi kemarin tuh karena dekat dengan hari korban, jadi sebagian disisihkan jatah dari ibu untuk masa-masa pagi. Jadi habis ini nanti masih ada lagi sarapan pagi. Mudah-mudahan nggak ada kenyang. Makanya banyak sekali ya tidak. Ada berkata. Dan kami mohon maaf juga kalau nanti ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Dan juga ada informasi dari ketua pembangunan masjid, dalam waktu yang tidak lama kita akan renovasi ini musola. Cuman saya tanya, dalam waktu dekat itu berapa lama? Nah, itu dia.
Kadang orang Indonesia juga gitu kan, pokoknya dalam waktu dekat. Ya saya pastikan sebelum pemilu lah ya, 2029. Sebelum pemilu nanti insya Allah sudah direnovasi lah. Sehingga ketika nanti pemilu kita udah punya bangunan baru. Mudah-mudahan juga tadi materinya cukup bagus. Memang orang-orang Islam itu perlu literasi dalam berpolitik. Apalagi sekarang informasi sudah luar biasa di media sosial, tapi kita juga harus hati-hati. Saya lihat itu media sosial itu ada kadang-kadang berita yang hoax. Dan banyak orang tua yang kemakan. Ya jangan orang tua, anak muda juga kemakan. Makanya kita yang sudah hobi buka YouTube, buka apapun, hati-hati. Konfirmasi kepada para ahlinya. Jangan sampai nanti kita buat kesimpulan salah. Terus terprovokasi. Akhirnya memang jadi enggak karu-karuan. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas. Untuk Ketua Majelis Taklim Arafah tidak ada sambutan. Dilanjut mungkin barangkali ada yang mau disampaikan dari Bapak-Bapak untuk membantu kegiatan daripada Majelis Taklim Arafah sambil berselawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah la as-sadiqil amin wa ala alihi وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الآمن وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الآمن وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebelum acara ditutup dengan doa nanti insyaallah akan sampaikan guru kita Ustaz Muhammad Rafiq. Ada pengumuman yang masih perlu disampaikan. Pertama mengenai laporan keuangan Majelis Taklim Ahad Pagi Arafah. Saldo awal sampai tanggal 24 Mei 2026 sebesar Rp3.423.500. Kemudian untuk penerimaan dari kotak amal Mushola Baitur Rahmah tanggal 24 Mei sebesar Rp521.000. Total penerimaan sebesar Rp3.844.500. Kemudian untuk pengeluaran tanggal 24 Mei 2026 sebesar Rp670.000. Saldo akhir sampai tanggal 24 Mei 2026 sebesar Rp3.174.500. Kemudian untuk pengumuman pindahnya Ahad yang akan datang tanggal 7 Juni 2026 bertempat di Mushola Nurul Mukhlisin RT 02 RW 07. Saya pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram Mailan wa akhi abaina wa ummahatina wa li ajdatina wa jaddatina wa ila ruhi jami'i masyayikhina masyayikhina Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa ata alaina wa ala ahlina wa ulatina dzurriyyatina min barakatihim hadiyatan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li jami'i masyayikhina masyayikhina wa li jami'i muallimina wa li asatidina wa liman ahabbana wa liman nafsana ilaina wa liman asa'a ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum sarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma alqir ru'ba fi qulubidz zalimin al mutakabbirin al mutajabbirin. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma shaddid shamlahum. Allahumma khalif baina qulubihim. Allahumma la tuballighhum amalahum. Allahumma ya Rabbana la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana ولا تعسر علينا. الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا. ربي يسر لنا
ولا تعسر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تعسر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا تعسر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تعسر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تعسر علينا ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تعسر علينا الله ربي بالخير أعمالنا